Pejuang dan pemberontak, pahlawan dan pecundang, teman dan lawan, sewaktu-waktu bisa bertukar karena kekuasaan. Oleh Presiden Panglima Tertinggi telah disampaikan perintah kepada saya selaku Menteri Panglima Angkatan Darat maupun selaku Kepala Staf Putih untuk menumpas gerombolan Kahar Muzakkar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Inilah satu dari misteri perjalanan anak manusia yang selalu terulang. Januari 1965, satu regu pasukan dari Batalion 330 Kujang 1 Kodam Siliwangi, Jawa Barat, terus merangsek, mempersempit posisi Kahar Muzakkar. Pasukan dipimpin Peltu Umar Sumardi. Pasukan ini adalah bagian dari operasi militer Tentara Nasional Indonesia di wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara, dikenal dengan nama Operasi Kilat. Panglima operasi dipegang Brigjen Andi Muhammad Yusuf, putra asli Makassar. Prajurit 1 Adang Subarna adalah satu di antara prajurit Siliwangi. Pengalamannya terlibat dalam operasi kilat pernah dituangkan dalam buku berbahasa Sunda berjudul Ngepung Kahar Muzakkar atau Mengurung Kahar Muzakkar. Saya dikirim 1 batalion tempur lengkap dengan tugas khusus menangkap gembong Kahar Muzakkar, hidup ataupun mati. Itu udah dibekali dari sejak berangkat. Kahar Muzakkar adalah pimpinan gerakan DITII di Sulawesi Selatan. Pejuang pemberani pada periode Perang Kemerdekaan 1945-1949. Kahar sempat menyandang pangkat Letnan Kolonel. Taktik gerilya Kahar Muzakkar membuat operasi sering gagal. Tak jarang upaya tentara menggerebek tempat persembunyiannya hanya menemukan pemukiman kosong. Sergapan dari pasukan khusus Kahar, Momok Ansarullah, setiap kali menghantui dan mengancam nyawa. Anggota pasukan yang lain, Kopral 1 Ili Sadeli, masih mengingat jelas beratnya operasi. Ili Sadeli kini pensiun dengan pangkat Sersan 1 dan menjadi kepala dusun di wilayah Desa Sukamandi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Peleton Pak Umar itu jumlahnya 37 orang. Karena ada yang sakit, ya ditinggal, yang sakit ditinggal di kampung-kampung itu Pak. Jadi jumlah yang ikut terus hanya 19 orang. Dengan tawanan 1 orang, si Ali Basah namanya. Operasi terus dilakukan. Kali ini pasukan lain berhasil menangkap beberapa anggota kabinet dan orang penting dari Kahar Muzakkar. Menteri Kehakiman Muhammad Junaidi dan Wakil 1 Ali Amri ditahan. Tak lama setelah itu, ditangkap Menteri Penerangan dan Perburuhan Sumarsono, Menteri Dalam Negeri Ustadz Marzuki, dan istri keempat Kahar, Siti Hani. Posisi Kahar Muzakkar makin terdesak. Mufti besar pemerintah Kahar Muzakkar, Kiai Haji Sulaiman, menceritakan gentingnya suasana saat itu. Saya suruh kembali ke Tauti, tetap fatwanya Mufti besar ini. Tetap saya keluar. Apa? Istilah saya, tinggalkan batas Sabang Merauke. Ini sudah gawat sekali. Berdasarkan informasi dari beberapa tahanan, posisi Kahar Muzakkar makin terdeteksi. 2 Februari 1965, pasukan Umar Sumardi tersesat di sebuah pegunungan. Istilah sudah maka sasar gitu Pak. Ya kebetulan saya waktu pengintai sedang berjalan mengikuti Sungai Lasolo, di daerah Sungai Lasolo. Kebetulan ada suara anak nangis, suara piring, suara radio juga ya terdengar lagu Kenangan Masa gitu.
Nah, tidak ada lagi yang punya radio, hanya Kahar Muzakkar, kata si Ali Basah. Begitu fajar hampir tiba, 3 Februari 1965, tepat Hari Raya Idul Fitri, Regu Umar Sumarna pun melakukan penyerangan ke perkampungan tempat kelompok itu. Kira-kira 15 meter atau 20 meter kelihatan di bawah, ya yang agak bersih-bersih badannya, kulitnya tinggi, agak botak. Tadinya punya pikiran saya mau diangkat tangankan. Karena makin dekat kelihatan pegang granat, sekrup dasarnya kelihatan. Nah, langsung saya berhadapan, langsung ditembak. Langsung, ya istilahnya satu kali narik, senjata saya 3 peluru keluar dari mulut laras saya itu. Pria itu tersungkur, tewas seketika. Sadili memeriksa dari dokumen yang dibawa dan tanda-tanda khusus. Sadili yakin pria yang ditembak itu Kahar Muzakkar, pemimpin DITII yang di mata Sadili adalah musuh negara. Komandan Regu Umar Sumarna meminta pengikut Kahar membuat tandu dan menggotong jenazah ke pos terdekat, pos RTKAD di Kampung Maweli, 1 hari 1 malam, jalan kaki. Selanjutnya dibawa dengan helikopter ke lapangan Mande, Makassar, dan diautopsi di Rumah Sakit Palemonia, Makassar. Brigjen Andi Muhammad Yusuf pun lega. Usaha gigihnya membuahkan hasil. Terbunuhnya Kahar Muzakkar, bekas atasannya ketika bergerilya di Yogyakarta. Foto jenazah, pamflet, dan selebaran disebar ke seluruh kampung. Selain untuk menenangkan masyarakat yang menderita akibat perang antar anak bangsa ini, juga untuk mematahkan semangat para pendukung Kahar Muzakkar. Kematian Kahar adalah akhir dari gerakan DITII di Sulawesi Selatan. Gerakan perlawanan yang berlangsung 15 tahun sejak tahun 1950. Figur Kahar Muzakkar menjadi maskot bagi pengikutnya dan pendukung tegaknya syariat Islam. Bahkan namanya kembali disebut-sebut ketika radikalisme dengan bendera Islam kini jadi isu besar. Inilah kematian pejuang oleh pejuang lainnya, di antara perbedaan sikap dan ideologi. Tragedi dan kematian sebagai akibat tidak mampunya membangun pemahaman antar anak bangsa dalam bingkai Republik Indonesia. Itulah Kahar Muzakkar, ungkapan tentang dirinya dalam buku Revolusi Ketatanegaraan Indonesia menuju Persaudaraan Manusia. Pemberani, pantang mundur, dan teguh pendirian, itulah sifat dan karakter Kahar Muzakkar yang diakui orang-orang terdekatnya. Istri kedua Kahar, Corrie van Steenos, punya kenangan tersendiri saat pertama kali Kahar mengagumi dirinya. Wanita Indo-Belanda ini putri kepala pabrik gula Gondang Legi, Klaten, Adnan Bernard van Steenos. Menikah tahun 1948, melahirkan 6 anak. Kini Corrie tinggal bersama putra bungsunya di kawasan Cinere, Jakarta Selatan. Orang tua saya itu sudah memasangkan sama yang spesialis dokter ini, Indo-Belanda. Nah itu yang dia ajar habis-habisan. Pak Kahar, kamu mau mundur atau mau hancur? Nah ini antara dokter ini, kenapa saya mesti mundur? Nah saya itu sudah maju, sudah diterima sama orang tuanya. Kok saya malah suruh mundur? Nah itu nekat dia. Nekat, jadi akhirnya dia dipukul, dia mundur, maju. Paham? Bakat kepemimpinan sudah kelihatan sejak kecil. Adik kandung Kahar Muzakkar merasakan kelebihan itu. Semua teman-temannya itu dari sekolah SR, saya bilang dia memang pintar dan memberani. Kalau ada teman-temannya itu berkelahi, dia yang memenangkan pengahi. Di rumah sederhana,
Di Kampung Lanipa, Pondrang, Palopo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan ini, 24 Maret 1921, Kahar dilahirkan dengan nama asli La Domeng, yang berarti permainan domino. Ada yang menyebut ayahnya sangat suka permainan itu. Orang tuanya Malindrang dan ibunya Kaisah, orang biasa. Dalam strata kerajaan Luwu saat itu disebut To Maradeka atau orang yang merdeka. Namun karena sawah dan ladang kopranya yang luas serta kemampuan berdagang membuat keluarga Ladomeng disegani. Orang baik-baik dan mempunyai usaha, makanya dia itu mempunyai kehidupan ekonomi lebih tinggi dari rata-rata orang sekampungnya. Mungkin Pak Kahar yang pertama kali